Kak Nur, Alah, Kak. kelompok awak Bang Joni, Cik Bang Doni. Joni Ami Joni. Joni standar. Lah cukup peti minyak batang Kak John. Silakan Kak. Kak ketua itu banyak lebih mah. Sudah Kak? 2 tiket nah, betul ya. Kami apa minyak? Kak ketua yang banyak lebih. Baik kakak semua, izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menyampaikan peran-peran dari anggota kami. Pembicara itu nanti Kak Ria, kemudian pembicara nanti Kak Agus. Saya Kak. Saya ketua kan Salah sebut Kak Suraya Kak maksudnya. Lalu move on dari Kak Ria lah. Izin bagi layar Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Kak Gusnan minta tolong matikan dulu mic-nya kalau Kak Gusnan. Perkenalkan kami dari kelompok A, beranggotakan saya Soraya, Abdul Rahim, Zaren, Kak Agus, dan Kak Andi, lalu Kak Doni akan mempresentasikan rubrik mempresentasikan yang akan dibacakan oleh Zaren. Silakan Zaren. Oke, terima kasih Kak Soraya. Kak Ketua tolong Kak Ketua oke. Rubrik asesmen diri dengan portofolio PJOK kelas 7 fase D dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu mempraktikkan teknik dasar mengiring, mengoper bola dan menendang bola dan permainan sepak bola yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan bermain sepak bola, motivasi belajar dan kemandirian. Materi permainan sepak bola. Tunjuk asesmen, peserta didik membentuk kelompok jumlah 5 orang dengan peran sebagai pemain, penyerang, gelandang, back keeper, dan 1 orang sebagai perekam video. Peserta didik yang bertugas sebagai pemain, sebagai melakukan aktivitas permainan sepak bola sesuai perannya. Peserta didik yang lainnya bertugas merekam video selama pelaksanaan permainan dan mengukur keterampilan kerjasama tim. Setiap peserta didik saling bergantian peran, masing-masing mencatat target, capaian, dan setiap hasil permainan serta catatan perbaikan dari rekaman video. Yaitu menggunakan kriteria asesmen di bawah ini secara mandiri, kemudian berikan catatan rencana perbaikan. Scroll ke bawah gitu ya. Ini kriteria asesmennya Bapak Ibu Kakak semua. Itu di sini ada aspek penilaian dengan level kemampuan, level 4 yaitu level sangat baik, level 3 level baik, level 2 cukup, level 1 perlu perbaikan. Dengan aspek penilaian, teknik menggiring bola, lanjut kita, teknik mengoper bola, teknik menendang bola. Lanjut ke bawah gitu. Pemahaman aturan permainan, kerjasama tim, sportivitas, komunikasi, strategi dan taktik, dan evaluasi.
Di sini ada kriterianya kakak semua, karena terlalu panjang untuk menghemat waktu. Mungkin ada masukan maupun ada perbaikan dari kakak semua, mungkin bisa diberikan kepada kami. Oke, Terima Kak kasih Soraya. Kak Zaren. Kalau ada kakak-kakak semua yang ingin bertanya, ya silakan Kak Riko. Baik, terima kasih Kak Soraya. Boleh lihat TP-nya lagi enggak? Minta tolong di scroll, Ketua. Ya. TP-nya CP mana nih Kak? CP dari mana ambilnya? Ada CP terbaru nggak Kak? Mohon dibantu jawab salah satu apa? Silakan Kak Abdul atau Kak Andi ingin menjawab pertanyaan dari Kak Riko. Ini CP lama nih Kak. Bang Abdul 2 gambarnya. Berarti CP lama ya Kak ya? Iya Kak, ini CP lama Kak, yang ada keterbatasan hubungan waktu. Ya makanya saya tanyakan Kak, karena untuk pembuatan rubrik asesmen kita kan memang sudah diharuskan nih menggunakan memang CP baru kan. Nah jadi gimana ya cara ngomongnya lagi ya? Karena kalau memang untuk mempraktikkan rubriknya udah cocok sih, tapi kayak ini menyangkut tentang penyesuaian TP dengan CP revisi yang terbaru kan soalnya kan. Nah, kalau rubriknya kalau dilihat itu udah cocok. Makanya saya pertanyaan pertamanya ini TP-nya TP lama atau TP baru gitu kan. CP-nya ngambil CP apa, fase apa gitu kan. Nah, itu dia Kak. Karena saya lihat ini sama kayak yang lama-lama kita bikin kan. Jadi tidak ada something new atau sesuatu yang baru yang akan kita bawa nantinya di kegiatan ini gitu kan. Izin menjawab Kak. Lanjut. Untuk konsep pembuatan asesmennya kami menggunakan rubrik yang terbaru Kak. Sedangkan untuk CP-nya dari CP itu dari kami pakai yang lama Kak. Jadi ada kolaborasi CP lama sama CP baru. Yang penting kita kan memahami konsep asesmennya Kak. Oke, saya menambahkan Kak. Oke, saya menambahkan kami sengaja membuat kolaborasi antara yang lama dengan yang baru, dan tentunya tentu akan bervariasi. Ada kawan-kawan nanti yang kelompok lain yang akan membuat yang baru saja, dan ada juga yang lama saja. Jadi supaya lebih berwarna pembelajaran kita tatap muka kita pada sore hari ini. Mungkin itu saja tambahannya Kak. Oke, terima kasih Kak Andi. Gimana Kak Riko? Masih ingin menambahkan lagi Kak, kalau memang ada kesalahan di kami Kak, mohon dikoreksi. Ya, satu juga untuk yang apa namanya tadi sudah menggunakan rubrik asesmen yang terbaru ya. Kalau yang terbaru untuk yang itu kan kita mengarah pada rubrik asesmen otentik yang kita pakai. Kemudian kalau untuk kriteria-kriteria sekarang yang terbaru kan ada 4 itu kriteria pembuatan rubrik. Berdasarkan asesmen yang terbaru tahun 2024 sudah keluar sih, sudah rilis. Nah, gitu Kak. Jadi mungkin nanti kita sama-sama Kak Andi mungkin mengkolaborasinya, siapa tahu nanti ini perbandingan aja Kak Andi ya. Nah, dibikin lama seperti apa, nanti yang baru juga ada gitu kan. Nah, itu. Oke Kak, itu aja nggak apa-apa. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Riko. Masih ada kakak yang lain ingin menambahkan atau ingin bertanya? Oke, sudah habis. Oke, terima kasih Kak Ikhlas, terima kasih kakak-kakak semua. Itu penampilan kami dari kelompok A.
Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok A sudah berdiskusi dan menyampaikan presentasi di kelompok. Baik, lanjut ke kelompok B, Kak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fasil dan kakak-kakak semua atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, izin menyampaikan kami dari kelompok B beranggotakan Rahmi, Andreas, Bismil, Joni, Henrico, dan Kak Nur akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai penilaian antar teman. Baiklah, yang akan menyampaikan hasil diskusi ini adalah Kak Riko. Kepada Kak Riko kami persilakan. Kak Riko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, belum lagi Kak Rami, anggota-anggotanya belum disebutin. Kami di slide 1, oke, terima kasih. Beranggotakan saya sendiri Andriko, kemudian Bismil Fatullah, Nurbaida, Andreas Liza Putra, dan Rahmi Eka Putri, serta Joni Pranata. Next, Kak. Oke, untuk TP-nya kami mengambil TP dari fase D untuk elemen terampil bergerak adalah yang bagian pertama di mana peserta didik TP-nya kami harapkan peserta didik mampu menganalisis dan menghaluskan keterampilan gerak serta mentransfernya ke dalam berbagai situasi gerak pada permainan sepak bola. Lanjut Kak, slide-nya. Nah ini TP-nya. Jadi kami ambil TP dari CP yang elemen terampil bergerak untuk mengetahui peserta didik itu mampu menganalisis dan menghaluskan keterampilan gerak. Nah, untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari tujuan pembelajaran ini, kami menggunakan rubrik asesmen. Next, Kak Rami. Rubriknya adalah berupa rubrik observasi, di dalamnya ada beberapa komponen-komponen kriteria penilaian. Nah, ini bentuk rubrik kami memakai rubrik dalam skala nilai. Ada nilai 1, 2, 3, dan 4. Kriterianya pertama, pemahaman materi. Nah, deskripsinya mampu menjelaskan dengan benar konsep analisis dan menghaluskan keterampilan gerak dalam sepak bola. Pertama, jarang memahami materi, itu nilainya 1. Jadi bisa dibaca ini seperti yang kami tuliskan. Kemudian nomor 2 ada rubrik identifikasi teknik. Ketiga, lanjut Kak. Karami. Analisis teknik. Kemudian keempat, penerapan teknik. Nah, di penerapan teknik ini mampu menerapkan teknik sepak bola dengan benar dalam permainan. Nah, disinilah kami membuat yang namanya rubrik penilaian otentik. Nah, di sini masuk ke dalam rubrik observasinya itu jarang dapat atau menerapkan tekniknya, kemudian kadang-kadang dapat menerapkan teknik, kemudian sering dapat menerapkan teknik dengan baik, selalu dapat menerapkan teknik dengan tepat dan efektif dalam permainan. Nah, itu rubrik penilaiannya. Jadi karena kita melihat kemampuan menganalisa anak, kami menggunakan rubrik penilaian seperti ini, rubrik asesmennya. Itu aja Kak untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas penyampaian dari Kak Riko. Kalau ada yang bertanya silakan kepada Kak Abdul Rahim. Silakan Kak Abdul Rahim. Siapa kamu? Apakah ada yang bertanya dari kelompok lain kakak-kakak? Abang tuh ya nih. Dapat emang kamu.
Kalau tidak kita lanjut ke Izin Kak, izin. Maaf Kak. Oh ya, Kak Abdul Rahim. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Begini Kak, penilaian sembahyang ini kan merupakan salah satu cara untuk memberikan umpan balik kepada teman sebaya atas kemajuan dan kepemahaman mereka, baik itu keterampilan maupun pengetahuan mereka tentang materi yang telah diajarkan. Yang ingin saya tanyakan, apakah asesmen teman sebaya ini bisa tidak dilakukan di fase B atau fase C? Kemudian kalau bisa, gimana sih Kak triknya Kak? Terima kasih Kak. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Abdul Rahim, kita mintakan kepada Kak Riko untuk memberikan umpan baliknya kepada kita. Silakan Kak Riko. Baik, terima kasih Kak Abdul Rahim. Ini apa yang saya sampaikan belum tentu itu betul ya. Mungkin ada tanggapan lain nantinya. Untuk penggunaan di fase B ya. Jadi penggunaan asesmen, peer assessment yang seperti yang Kak Abdul Rahim tanya, itu sebenarnya makanya kita menyesuaikan dengan TP tadi Kak. Terlempar. Ya Kak, kita sesuaikan dengan TP. Kalau kita sudah menetapkan TP, berarti kita sudah, setelah itu tahapan kita kan menetapkan asesmennya. Nah, gaya untuk asesmen kan itu ada bermacam yang bisa kita gunakan ketika gaya mengajar. Nah, apakah memang bisa temannya kalau di fase B dengan kertas tugas dia menilai temannya, tentu belum bisa Kak. Karena untuk TP pembelajaran di fase B itu mereka kebanyakan mempraktekkan gerak, berarti penilaiannya berasal dari guru. Nah itu Kak. Dan guru lah yang membuat rubrik asesmennya berdasarkan TP yang kita tetapkan tadi di awal Kak. Itu untuk sementara ya Kak ya jawabannya. Terima kasih. Izin Kak, nambahin Kak. Silakan Kak Abdul Rahim. Apa yang disampaikan Kak Riko itu tidak ada salahnya, semua betul. Tapi kalau menurut pemahaman saya Kak, penilaian teman sebaya ini di fase B itu saya rasa bisa Kak. Tinggal bagaimana kita seorang guru menyiapkan lembaran asesmennya. Kalau secara kalau kita mendeskripsikan mungkin anak untuk SD belum bisa. Tapi kalau kita memberikan rubrik atau rubrik penilaian itu dengan bentuk checklist, dengan dia melakukan pengamatan, kemudian kita berikan perintah checklist. Menurut kalian, gerakan yang teman akan lakukan itu sudah baik apa betul? Kalau betul di level mana? Kalau kurang baik di level mana? Kira-kira menurut saya bisa Kak. Terima kasih Kak. Saya apa Kak Nur? Iya, silakan Kak Riko. Saya mungkin kita sedikit apa lagi ya penjelasan lagi sih sebenarnya penggunaan kalau seandainya kita tidak meminta dia menganalisa temannya, berarti kita nggak usah kita bikin rubrik menganalisa teman gitu Kak. Jadi membuatkan asesmen itu kan jangan merepotkan kita, buatlah asesmen yang bisa memudahkan kita dan bisa melihat ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Nah, makanya dilihat dari tujuan pembelajaran yang kita ambil dari CP yang sudah ada. Itu aja Kak, terima kasih Kak. Bagaimana Kak Abdul Rahim? Masih ada pertanyaan? Cocok Kak Nur. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, baiklah kami tutup diskusi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut aja ke kelompok 3. Silakan kelompok C. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kak Fasil beserta kakak-kakak, teman-teman PJOK, PKG PJOK lainnya. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami yang dibacakan oleh Karya. Untuk Karya Anggreni, dipersilakan. Ya, terima kasih Kakak Wawan. Baiklah kakak-kakak, berikut ini hasil diskusi
kami rubrik observasi guru. Di sini di fase di fase B kelas 4, materi sepak bola berdasarkan asesmen otentik. Tujuan pembelajarannya, peserta didik menghaluskan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam situasi gerak baru dalam permainan sepak bola. Yang kedua, peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan permainan sepak bola. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh guru yaitu guru mengamati dan menilai keterampilan bermain sepak bola siswa. Kemudian yang keduanya, guru memberikan umpan balik yang membangun untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bermain sepak bola. Di sini aspek yang dinilai yaitu pertama, mengoper bola menggunakan kaki bagian dalam. Satu, menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam, mengoper bola, menendang bola, dan menghentikan bola. Kemudian untuk kerjasama timnya, ada 3 poin kriteria penilaian: berkomunikasi dengan anggota tim, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, saling membantu dan mendukung anggota tim. Kemudian untuk sportivitas, bermain dengan semangat sportif, menghormati lawan dan wasit, serta menerima kekalahan dengan lapang dada. Untuk aspek keterampilan dasar sepak bolanya, aspek penilaiannya kami bagi menjadi 4 kelompok, yaitu skor 1 kurang baik, skor keduanya cukup baik, dan skor ketiganya baik, skor keempat sangat baik. Kemudian untuk poin kedua, mengoper bola dengan kaki bagian dalam. Poin satunya, siswa bisa mengoper bola dengan akurasi yang kurang baik. Nah, jika yang cukup baiknya, siswa bisa mengoper bola dengan akurasi yang cukup baik. Jadi yang ketiganya, siswa bisa mengoper bola dengan akurasi yang baik. Yang sangat baiknya bisa mengoper bola dengan akurasi yang sangat baik. Begitu seterusnya. Nah, sementara untuk aspek penilaian kerjasama tim dan sportivitas, itu kami bagi menjadi 3 skor penilaian. Yang pertama, skor 1 yaitu kadang-kadang, yang skor kedua sering, yang skor ketiga selalu. Begitu kakak-kakak. Demikian Kakak Wawan, saya kembalikan ke Kak Wawan. Terima kasih, demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih Karya. Baiklah kakak-kakak, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada kakak-kakak yang mau menambahkan, kami buka, silakan kakak-kakak. Baik kakak-kakak, karena tidak ada lagi rasanya yang ingin menambahkan, mungkin ini saya kembalikan ke Kak Fasil untuk dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak semuanya, terima kasih partisipasinya, kerjasamanya dalam berdiskusi kemudian mempresentasikan. Luar biasa hari ini kakak, tak terasa sudah hampir maghrib ya. Izin saya lanjutkan sedikit, Kak. Ini kita berefleksi saja. Mungkin ada hal-hal baru yang dapat kakak dapatkan di sisi diskusi. Kemudian jika kakak diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan kakak lakukan. Kemudian pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampak untuk pembelajaran PJOK? Nah, kita lanjut saja Kak ke pertanyaan berikutnya. Nah, kemudian secara umum, apa hal yang kakak dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Selama ini asesmen seperti apa yang kakak lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat. Oke kakak, saya minta beberapa orang kakak yang raise hand mungkin menceritakan, mengkonfirmasi pengetahuannya yang lama, kemudian setelah mempelajari modul 2.6 seperti apa, ada hal yang barukah yang kakak dapatkan? Oke, ada mungkin yang mau raise hand, 1 atau 2 orang sebelum kita tutup. Kak Sony, silakan Kak Sony.
Terima kasih ya Kak Fasil. Yang ini Kak ya, dari pengetahuan lama saya Kak, selama ini saya kan cuma terpaku kadang kayak terlalu fokus ke modul. Cuma seperti menggiring bola tadi, lebih banyak menggunakan teknik penilaian itu menggiring menggunakan kon tadi kan. Tapi setelah mempelajari modul 2.6 ini, saya juga mempelajari tentang gerakan autentik. Kadang kan anak emang bisa dia giring-giring bola di kon, tapi pas penerapannya mungkin masih belum baik gitu Kak. Jadi penilaian autentik ini sangat berguna sekali bagi kita sebagai guru PJOK melihat gerakan pada hal yang sebenarnya Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Sony. Ya, artinya ada hal yang baru yang didapatkan dalam pembelajaran KM. Baik, kakak-kakak, mohon izin saya tambahkan sedikit terkait tadi ada beberapa pertanyaan saya lihat ya di rubrik ya, apakah ini cocok diterapkan di fase A atau fase B gitu. Nah, kakak-kakak, ketika kita membuat rubrik perlu kita sesuaikan dengan fase atau tingkat yang kita atau jenjang yang kita ajarkan. Nah, itu yang ditampilkan di LMS contoh-contoh. Banyak lagi contoh yang lain mungkin yang sederhana yang bisa kita gunakan di fase-fase rendah A, B gitu. Mungkin hanya benar salah atau sudah terlihat atau belum. Itu bisa kita gunakan menjadi rubrik Kak. Contoh kelincahan dalam menggiring bola. Contoh kita terampil bergerak, kelincahan dalam menggiring bola. Sudah terlihat, yang satunya belum terlihat. Itu sudah bisa menjadi rubrik. Itu barangkali untuk yang fase B itu mereka nilai penilaian yang penilaian diri, ya, kemudian juga penilaian terteman. Ya, kalau seandainya rubrik tadi contoh itu saya melihat itu memang untuk fase yang lebih tinggi ya, karena bahasanya, kemudian panjang tulisannya, kemudian butuh pemahaman. Kecuali memang di sekolah-sekolah yang sudah bagus tingkat literasi siswanya. Kakak, itu saja barangkali yang ingin saya tambahkan. Terima kasih atas partisipasi kakak selama beberapa jam ini. Mungkin terlewat karena keasikan. Tadi saya lihat juga ada penambahan waktu diskusi dan tidak apa-apa, luar biasa. Artinya kita juga berproses, begitulah breakout room. Ya, kalau saya harap sih ada waktu kakak kita nanti latihan ini di luar jam PKG, dan latihan, nah kita rekam dan bisa kita ulang-ulang melihatnya lagi ketika kita butuh nanti. Baik, kakak-kakak, sampai kita pada slide terakhir ya. Pesan kuncinya adalah asesmen membantu pembelajaran ya, pembelajaran kita. Membantu juga siswa untuk belajar. Kemudian pelibatan peserta didik dalam asesmen. Mulai dari asesmen penilaian diri, kemudian antar teman gitu. Kemudian ada observasi. Banyak lagi jenis-jenis asesmen yang lain yang bisa kita cobakan nanti di sekolah. Kak sudah punya modul, silahkan didalami lagi, kemudian dicobakan. Nah, kalau ilmu tidak diterapkan, nah apa Kak? Bagai apa Kak? Pohon tak berbuah ya Kak. Ya, seperti itulah. Bagai menulis di atas air Kakak. Oh, bagai menulis di atas air ya. Oke, terima kasih Kak Dia. Baik, Kakak, tadi di awal kita sudah berdoa dipandu oleh Kak Abdurrahim. Mungkin di akhir ini kita minta doa juga kepada Kak Ketua untuk mengakhiri sesi kita dengan doa. Silakan Kak Ketua dengan. Terima kasih Kak Fasil. Baik, kakak-kakak semua yang bahagia. Karena kegiatan kita pada hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa kurangan. Untuk itu marilah kita memanjatkan rasa syukur kita pada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada ketemuan berikutnya. Terima kasih Kak. Ya, betul Kak. Terima kasih Kak Abdurrahim. Kita sesi terakhir.
Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhir untuk bersama. Silakan hidupkan kameranya Kak. Tadi ada beberapa foto yang Kakak berbicara juga. Hidupkan kameranya, hentikan dulu. Wah, Ketua. Mariko tadi hanya Mariko. Wah, udah Kakak. Mariko. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2. Saya yang lain. Jangan berpikir. 1, Jangan 2, berpikir, Kak. 3. Oke, ada lagi. Silakan. Berpikir, Kak. 1, 2, Jangan berpikir. 3. Oke Kak, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi hari Sabtu, insyaallah. Jam yang sama ya Kak? Ya, Oke, Kak. Izin, Kak. Izin, Kak.